Perkenalkan, nama saya Leonard Andreas ES SPD, unit kerja di SMP Swasta Pamelian Nambana, Kabupaten Dairi Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara. Nomor UKJ 201500295525 sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Unimed. Topik yang saya bawakan adalah teks berita. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa sehat. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, mana ketua kelasnya? Oke, silakan nak. Pimpin doa kita nak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih. Iya, ya. Saya mau nanya ini, ada yang absen? Ada semua? Waduh, nanti kalau pulang dibersihin dulu ruangannya ya sebelum pulang ya. Baik. Yang kedua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya, ada kala baiknya untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita bernyanyi dulu ya. Saya. Masih ingat nggak pelajaran yang minggu yang lalu? Coba silakan. Pelajaran minggu lalu mengenai teks prosedur. Mengenai teks prosedur. Wah, luar biasa. Apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Coba. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Nah, tiba saatnya kita akan masuk ke pembelajaran kita yang baru dengan judul teks berita. Saya ulangi mengenai teks berita. Iya.
Ada ya di sini ya? Kelihatan ya? Iya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak berita itu apa? Coba. Berita adalah informasi yang langsung disampaikan oleh masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu buat teman ya. Nah, kita akan satukan persepsi kita ya. Di situ ada pengertian teks berita. Teks berita berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Atau kalau boleh dikatakan sebuah informasi yang akan disampaikan kepada halayak atau masyarakat. Nah, yang kedua ada unsur-unsur teks berita. Sebelumnya ini mungkin barangkali Anda tahu rumus teks berita itu apa? Rumus berita itu apa? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Gak ada? Yaitu 5 silakan. 5W1H. Oke. 5W tambah 1H. Di mana di situ ada ya apa atau what, siapa, who, di mana, where, kapan, when, mengapa, why, dan satu lagi apa? How, yaitu bagaimana. Nah, fungsinya itu sudah ada kelihatan ya. Yang pertama menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dengan peristiwa yang diberitakan. Yang ketiga menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. Yang keempat menjelaskan waktu, jam, hari, tanggal, tahun terjadinya peristiwa yang diberitakan. Yang terakhir apa? Menjelaskan proses cara perbuatan, tanggapan atau penjelasan berkaitan dengan apa? Dengan apa kira-kira? Dengan yang diberitakan, ya. Nah, di situ ada kalimatnya. Apa yang diberitakan, siapa yang diberitakan, di mana peristiwanya, kapan, ya peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana kejadiannya. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, selanjutnya ada struktur berita, ya. Nama ya, kelihatan ya? Iya, teras berita, tubuh berita, akhir berita. Jadi kalau saya perhatikan di sini ada unsur penting dan tidak penting, ya. Yang C, ciri-ciri, ya, ciri-ciri berita. Yang pertama, informasi sesuai dengan peristiwa yang faktual atau benar-benar terjadi. B, berisi informasi yang aktual dan terkini atau baru-baru saja terjadi, ya. Nah, C, isi berita dapat menarik perhatian masyarakat dan khalayak, ya. Masyarakat itu sama dengan khalayak. D, disampaikan dengan jelas dan sesuai dengan fakta. E, menggunakan kalimat dan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Isi berita dapat dipercaya kebenarannya, bukan berita palsu atau yang disebut dengan apa sekarang ini? Hoax, ya. G, mengandung unsur 5W pada 1H, what, who, when, where, why, dan how, ya. D, cara membedakan berita asli dan tidak nyata, membedakan berita yang asli dan hoax, ya. Yang pertama, nama dan situs media nggak jelas. Jadi memang kalau saya perhatikan, ya, ada beritanya tapi sumbernya nggak tahu dari mana, ya. Dua, judul umumnya provokatif, itu mengandung ya unsur apa supaya orang itu bisa apa namanya? Apa provokatif artinya? Ada yang tahu? Iya, nanti itu jadi PR ya. 4, cek foto dan video. 5, nama penulis. Langkah-langkah menulis berita dengan baik dan benar adalah sebagai berikut. Ya. 1, menentukan inti informasi. Nah, di situ ada poinnya faktual, yaitu informasi yang harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. B, aktual, yaitu informasi bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama yang sudah diketahui semua orang. C, fungsional, yaitu bermanfaat bagi masyarakat secara umum, bentuknya dapat memotivasi dan memberi pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar.
pada saat ini kalian sudah pernah nggak melihat, menonton berita di TV? Sudah ya? Oke. Yang kedua, menyusun kerangka berita. Ya. Nah, di situ ada berapa poinnya? Setelah menentukan informasi yang layak, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka berita dapat disusun dengan menentukan adik simba. Ya. Adik simba itu sama dengan rumus 5W tambah 1H. Ya. Seperti itu ya. Untuk itu kita harus mengumpulkan informasi yang kita butuhkan sesuai rumus adik simba atau 5W tambah 1H. Ketiga, mengembangkan kerangka. Jika kerangka sudah dibuat, maka berikutnya adalah mengembangkan menjadi tulisan yang utuh. Ya, ingatlah struktur berita yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Berita dimulai dari kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Yang keempat, menentukan judul berita. Ya, menentukan judul berita. Setelah mengembangkan kerangka menjadi tulisan berita, ya, sangat penting dari teks berita. Pembaca umumnya akan memutuskan bahwa ia akan membaca berita atau tidak berdasarkan judulnya. Untuk itu, judul yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, ya, kita lihat di sini, ya, A, akurat, jelas dan ringkas. B, mencerminkan isi berita. C, menarik pembaca. D, bermakna tunggal, tidak ambigu atau membingungkan. Yang kelima, ya, membacakan berita. Selain menulis, ya, sebuah teks berita, kalian juga diharapkan mampu membacakan teks berita yang sudah ditulis. Dalam membacakan berita, kalian harus mampu mengkomunikasikan atau menyampaikan, ya, teks yang dibaca kepada orang lain. Untuk itu diperlukan lafal atau pengucapan, intonasi atau nada naik turun, jeda vokal atau penyaringan suara, ya, dan ekspresi atau mimik wajah yang jelas dan tepat. Tujuan akhir dari pembacaan berita adalah pendengar dapat mengerti informasi yang ingin kita sampaikan. Iya. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah bisa kita berdiskusi? Sudah bisa? Iya, saya akan membagikan sebuah diskusi ya. Ini ada sebuah gambar, ya, ada sebuah gambar. Nah, coba kalian tentukan, ya, kalian buat dulu berita ini, lalu rumuskan ke dalam rumus 5W tambah 1H. Oke, saya akan bagikan. Ini kerjaannya kurang lebih 20 menit aja cukup. Cukup ya? Iya. Sebelum kita berdiskusi, ada kala baiknya kita apa? Ice breaking ya. Iya, menggoyangkan badan tubuh dulu supaya tidak apa. Iya, terima kasih. Nah, ini ada kebetulan ini ice breaking yang saya ambilkan. Coba berdiri dulu kan? Iya, berdiri dulu ya. Oke. Kita mulai ya. 3, 2, 1.
coba. Ini tadi kan sudah kalian buat kebanyakan ceritanya ini kan. Nah, berarti kan tinggal membongkar apa? Rumus 5B tambah sama dengan kelompok yang itu tadi ya. Mana ternyata? Ini dia. Nah, ini kan udah ada ini kan. Nah, di sini kalian sudah ceritakan. Tidak ada apa korban, ya kan? Nanti kan apalagi
gimana? Oh udah siap ya? Nah, coba fotokan, ini dari sini. Udah bisa. Fotokan, baru kirim ke grup WA kita ya. Oke, baik anak-anak. Setelah Bapak perhatikan ya di grup WA ya. Ini sudah ada beberapa kelompok ya yang sudah masuk. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Nanti Bapak perhatikan ya. Baik, terima kasih kepada anak-anak guru ya. Setelah kita mempelajari tentang isi teks berita ya, mungkin Anda sudah sedikit tahunya tentang masalah teks berita dan sudah tahu membedakan mana berita yang hoax dan berita yang betul-betul terjadi atau yang faktual atau yang nyata ya. Nah, pada kesimpulannya ya. Kira-kira ada yang tahu nih tentang kesimpulan teks berita kita itu? Coba silakan tahu berapa. Kesimpulan yang kami dapat dari teks berita adalah: 1. Kami bisa tahu membedakan teks berita asli dan hoax. 2. Kami harus lebih teliti lagi untuk mendengarkan sebuah berita. Oke, tepuk tangan buat temannya. Kita sudah bisa kuasai ya tentang materi kita. Masalah apa? Masalah teks berita. Iya. Nah, untuk itu saya juga ingatkan ya kepada anak-anak sekalian, kalau kita mendengarkan berita ya harus ekstra teliti dulu beritanya itu betul-betulkah atau dia bersifat apa? Hoax. Seperti itu. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Iya. Mana ketua kelasnya? Kita tutup ya, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat kita semuanya. Saya ucapkan selamat pagi. Iya, kita salaman dulu ya di sini ya. Berkibarlah selalu bendera negeriku menghias langit.